Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matma Dinda Laude dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Introvert atau Penguat Jiwa. Judul resensi Si Penyendiri. Latar belakang seorang penulis, M.F. Hajim, lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2 Mei 1993. Ia seorang penulis, ilustrator, editor lepas, dan eksponator karya-karya berupa 6 buku kumpulan cerpen, 8 buku antologi puisi, 1 buku mewarnai, dan 8 buku esai, serta 1 buku berinspirasi berjudul 101 Alasan untuk Bahagia yang terbit oleh PT Grand Media. Penulis menaruh minat yang besar pada bidang melukis dan berharap suatu hari bisa menjadi pelukis profesional. Kecintaannya pada pelukis melainkan muncul dari kehalusan akan keindahan juga karena dibutuhkan oleh pamannya yang merupakan pelukis kawanakan. Ia sangat menyukai karya-karya para penyetir yang disebut POT Meudit. Karya-karya puisi sangat dipengaruhi oleh Edgar Allan Poe, sehingga pada setiap baitnya begitu kental dan terasa aura keindahan dan kejelitan yang murni yang mencampuri dengan penderitaan yang gelap dan dalam keunikan kepribadian introvert. Kepribadian yang cenderung dengan ke individu pemalu. Biasanya kepribadian introvert pemalu dapat dilihat dari usia remaja. Seorang remaja pemalu cenderung memiliki teman sedikit. Sejalan dengan pendapat Jung, tipe yang pemalu akan merasa dirinya terancam jika berada di lingkungan baru. Apabila bertemu dengan orang-orang asing, saya adalah kenalan kekurangan kelebihan yang ada pada diri kita sebagai introvert, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, dan lakukan hal yang dapat memaksimalkan sisi positif. Novel ini menceritakan dunia kaum introvert membaca diajak menyelam dalam pikiran dan kejiwaan seorang introvert, senantiasa gelisah, resah, dan gandum. Juga konflik batin yang menyiksa dan bagaimana ia menemukan teman dan mengasihi kesendiriannya dengan membuat kehidupannya menjadi bermakna. Tak hanya itu, dalam novel ini, sang introvert bercurhat bernada menguat atas dunia kaum ekstrovert yang dianggap sia-sia, membuang waktu, tak bermutu, dan tidak efektif. Pandang umum nilai bahwa kesuksesan sangat lekat dengan orang berkepribadian introvert, ceria, suka sosial, banyak teman, dan berbagai sifat supel lainnya. Sedangkan orang berkepribadian introvert tertutup, pemalu, pemurung, pendiam, suka menyendiri, dianggap sulit menjadi orang sukses, bahkan jarang dicap sebagai orang, sering dicap sebagai orang aneh, terkecualikan ekstrovert dan dianggap negatif. Hal ini bercerita bahwa dunia introvert membacanya kita diajak menyelam alam pikiran dan kejiwaan seorang introvert yang senantiasa bisa gelisah, resah, dan gunduh, juga konflik batin yang menyiksanya, dan bagaimana menemukan teman untuk mengisi kesedihan dan membuat kehidupannya menjadi bermakna. Novel tersebut menceritakan pandangan dan gagasan tentang seorang introvert dalam menemukan arti kehidupan. Tokoh utama yang diceritakan adalah seorang introvert yang mempunyai keinginan untuk menambahkan prestasi negatif masyarakat. Tentang kepribadian introvert tokoh aku yakni seorang mempunyai kepribadian tersebut dapat juga meraih kesuksesan dengan caranya sendiri. Ia sangat menyukai karya-karya para penyair yang disebut Pote Maudit. Karya puisinya sangat dipengaruhi oleh Edgar Allan Poe, sehingga pada setiap baitnya begitu kental dan terasa aura keindahan dan kejelitan yang murni yang bercenderung dengan penderitaan yang gelap. Dan dalam awalnya saya dengan buku novel ini karena
konvernya yang menarik saat pertama kali saya melihat buku yang membuat saya sangat penasaran. Juga sehingga saya merasa pasti pikiran saya akan sangat menyambung dengan cerita yang saya baca. Kelemahan buku ada bahasan yang sulit dipahami dan dimengerti. Novel ini masih memiliki beberapa kesalahan dan pengetikan yang berhitung agak banyak seperti kekurangan huruf dan penulisan, kata dan kesalahan, peletakan tanda baca. Kesimpulan, novel ini bercerita Iwan dunia kaum introvert membacanya kita diajak menyelam dalam berpikir dan kewajiban seorang introvert senantiasa gelisah, resah, dan gunduh. Juga konflik batin yang menyiksa dan bagaimana ia menemukan teman untuk mengisi kesendiriannya dan membuat kehidupan menjadi bermakna. Tak hanya itu, dalam novel ini sang introvert seorang curhat bernada menggugat di atas dunia kaum introvert yang dianggap sia-sia. Sekian, terima kasih, itulah resensi novel dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.